استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحه بالقبول وتمام الرسول المقبول وصلح شيء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والاخره دافع كل شر جالبا ولخير لنا ولوالدينا ولاولادنا ولمشايخنا ولمؤلمينا ولأسقاطنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد والحبيب محمد بن زيد الحبسي وصاحب هذه البلدة الحبيب الشريف حبيب بن أحمد السكر، والعلامة الحبيب محسن بن علي الحلوان، والجدي الحبيب حامد بن محمد بعبد، والحبيب حامد بن حسين بعبد، والحبيب حامد بن عباس هاشم، والعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سعد بن حبيب بن الشيخ بن بكر بن سعد مشايخي ومربي روحي الحبيب عياذ الله بن محسن بن علي الحلوان، وأهلنا وأصلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون، وعن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وكل نية صالحة في لطف وعافية من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya yang selalu datang silih berganti memberikan apa yang kita inginkan. Maka oleh sebab itu hendaklah kita menggunakan segala karunia dan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak dikategorikan orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga dengan kita menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu tambahkan nikmat tersebut, dan juga kita termasuk di antara orang-orang yang pandai di dalam mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muhtaramun, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan bab setelahnya, yaitu tentang husnudzan. Maka kata Imam Al-Haddad, hendaklah kita itu membiasakan diri kita, yaitu bersikap baik sangka atau husnudzan kepada setiap muslim, dan jauhilah sifat-sifat yang namanya sangka buruk atau suudzan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam sabdanya, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzanu billah wa husnudzanni bi'ibadillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu mempunyai dua sifat.
yang mana yang tidak ada yang lebih baik dari kedua sifat ini. Pertama adalah baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan juga kata Rasulullah, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'u dhanni billah wa su'u dhanni bi'ibadillah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang namanya dua sifat manusia tidak ada yang lebih buruk dari kedua ini, yaitu adalah buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Haddad, sedikitnya berbaik sangka kepada setiap muslim, yaitu meyakini tidak ada kejahatan dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Kalau seandainya kita masih menemui kebenaran kebenaran daripada dirinya, maka kita yakini kalau orang itu ada perbuatan baik, ada perbuatan baiknya, kita lihat, kita saksikan kebenaran, kebaikan yang dia perbuat, maka di situ kita meyakini bahwasanya orang tersebut baik perbuatannya, baik perkataannya, itu semuanya baik. Jika sebaliknya orang tersebut kita dapati malah pada dirinya ada kemaksiatan, kita saksikan nih orang ini berbuat maksiat, maka bagaimana sikap ini? Maka demi baik sangka terhadap orang tersebut, hendaklah kita berusaha mencegah mereka tadi, sambil memikirkan bahwa iman di dalam diri mereka itu pasti mampu menghentikan mereka dari perbuatan maksiat tersebut. Kita yakin orang beriman, insyaallah imannya tadi mampu menahan orang tersebut dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan kemudian orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kata beliau, seringan-ringan buruk sangka. Ini tadi baik sangka, seringan-ringan buruk sangka. Ya, buruk sangka ini, yang perbuatan yang buruk tadi, yaitu dengan memperkirakan adanya kejahatan yang tersembunyi pada perbuatan atau ucapan yang mana pada zahirnya tampak baik. Kita melihat nih orang tersebut perbuatannya, perkataannya baik, tapi sikap buruk sangka ini tadi menganggap perbuatannya, perkataannya itu ada udang di balik batu. Dia berbuat begitu tuh ada sesuatu hal. Dia berkata seperti itu karena ada sesuatu hal. Nah, ini buruk sangka, seringan-ringannya buruk sangka ini. Atau misal kata Imam Haddad, ketika kita melihat seseorang yang rajin ke masjid, sholat, kita saksikan dengan mata kita 5 waktu dia tidak pernah ketinggalan di masjid sholat berjamaah, atau bersedekah, atau membaca Al-Quran, lalu kita pun menyangka bahwa semua perbuatan yang dia lakukan itu hanya untuk memperoleh pujian. Dia berbuat begitu hanya ingin dipuji, hanya ingin disanjung. Maka kata Imam Haddad, buruk sangka yang paling ringan ini paling ringan buruk sangkanya. Buruk sangka seperti ini tidak akan pernah timbul di dalam hati kecuali hati yang busuk. Hatinya itu penyakit berarti. Dan hal ini adalah sebagian daripada watak orang-orang yang munafik.
Orang-orang munafik itu begitu. Allah berfirman, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat. Orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang al-mutawwi'ina minal mu'minin. Orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang menuduh atau mencela kepada orang-orang mukmin, yang mana mukmin ini memberi sedekah dengan sukarela. Orang mukmin bersedekah, ya. Maka yang melihat ini mencela, dia itu memberi begini dan sebagainya. Jadi orang-orang munafik itu menuduh orang mukmin bersedekah sebagai orang yang ria. Itu seperti orang yang sholat dituduhnya juga orang yang ria. Dan Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya, "Aktsiru min dzikrillah hatta yaqulul munafiqun innakum mura'un." Perbanyaklah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, sehingga orang-orang munafik akan berkata kamu itu ria. Husnul dhan dikatakan adh-dhannu fi syar'i yanqasimu ila arba'. Prasangka dalam syariat atau sangkaan di dalam syariat itu terbagi menjadi 4 hukum, ila arba'. Yang pertama, al-wajib, ka husnul dhann billahi ta'ala. Sangkaan yang wajib itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Ini wajib hukumnya. Kita nggak boleh berbaik sangka, berburuk sangka kepada Allah. Ya. Berbaik sangka kepada Allah itu pernah dalam sebuah riwayat ada satu orang, dia sudah berada di barisan shaf ahli nar. Ya. Dia sudah berada di barisan shaf penduduk ahli neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril, kemudian perintahkan kepada Jibril tersebut untuk mengoreksi atau melihat hamba tersebut. Kemudian Jibril datang mengoreksi. Kemudian Jibril berkata, lam najid lahu hasanatan. Sesungguhnya kami tidak mendapatkan satu kebaikan pun pada orang itu. Jadi di saat tidak ada kebaikan pada orang itu, ya wajar dia berada di barisan penghuni neraka. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, ada satu perbuatan yang kalian tidak mengetahuinya. Satu perbuatan yang kalian tidak mengetahuinya. Maka yang apa maksud, tanyakan kepada dia. Ini maksudnya Allah, bukan Allah tidak tahu. Allah adalah zat yang maha tahu atas segalanya. Tetapi kejadian ini adalah satu gambaran akan bisa sampai cerita ini kepada kita yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril, ada satu perbuatan yang kalian tidak ketahui. Karena perbuatan ini tidak sampai bahasanya itu tidak sampai didengar oleh malaikat, tidak juga diperbuat secara langsung. Artinya perbuatan ini perbuatan yang ada di dalam hati seorang hamba tadi. Ya, karena ma yalfidhu illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu berkata-kata kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Artinya pasti ada catatannya. Nah, ini nggak ada catatannya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala itu satu perbuatan. Ternyata perbuatan itu pernah di dalam hatinya mengucapkan kalimat ya Hanan ya Mannan. Ya Hanan ya Mannan. Ya Hanan adalah Allah, dialah Allah, zat yang maha pengasih. Ya Mannan, ya Hanan ya Mannan adalah dialah Allah, zat yang maha pemberi karunia. Tanya wahai Jibril, apa maksud perkataan itu yang ada di dalam hatinya? Maka Jibril bertanya, apa
apa maksud engkau mengucapkan kalimat ya Hanan ya Manan? Maka ini hamba mengatakan, apakah ada selain Allah? Apakah ada selain Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Pemberi karunia selain Allah? Jibril menjawab, ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah maksudnya, katanya. Artinya dia meyakini Allah itu adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi karunia. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal itu disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Allah perintahkan tarik pedang itu dari barisan neraka, kemudian pindahkan dia di barisan penghuni surga. Ini wajib husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang muncul, kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, sehingga timbul sangka buruk kepada Allah. Allah tidak adil, kenapa takdir begini, kenapa ketentuan Allah begini. Nah, ini yang bahaya. Kemudian yang kedua, haram. Kasu'il dhanni bihi ta'ala, qala ta'ala wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardanakum, yaitu ialah buruk-buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa dzalikum dhannukum, itulah sangkaan kamu, alladzi dhanantum bi rabbikum ardanakum, yang mana itulah prasangkamu yang telah kamu sangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangkaan itu membinasakan kamu karena sangka buruk. Dalam hadis Nabi, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku bersama dengan sangkaan hambaku. Sangkaan kita kepada Allah seperti apa? Kalau kita sangka buruk kepada Allah, maka ini hukumnya haram dan ini berbahaya. Kemudian wasu'il dhanni bi kulli man zahiruhu al-'adalah, berburuk sangka kepada setiap orang yang zahirnya dikenal sebagai orang yang adil dan saleh. Orang itu kita lihat baik secara zahir, karena urusan batin bukan ranahnya kita. Secara zahir ini orang baik, orang masya Allah. Kemudian dia berburuk sangka dengan orang yang baik ini. Nah, wah, ini baiknya ada sesuatu, maka ini juga haram hukumnya. Kemudian wa mandub atau sunnah, wa huwa husnul dhanni biman zahiruhu al-'adalatu minal muslimin, dan disunnahkan berbaik sangka kepada kaum muslimin yang secara zahir tampak adil. Kalau tadi adil dikenal sebagai adil, kalau ini tampak adil, kelihatannya pinanya orang baik. Nah, itu sunnah. Nah, kemudian wajaiz, boleh, diperbolehkan ini. Sangka buruk itu hanya diperbolehkan pada saat ini, yaitu qadhan nisu biman waqafa mawaqifa tuhami, yaitu berprasangka buruk terhadap orang yang dengan sengaja menempatkan dirinya pada posisi yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan. Maka itu dibolehkan, buruk sangkanya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi alangkah lebih baiknya mengingat hadis Nabi tadi, dua sifat sesuatu yang baik, yaitu adalah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, wa 'alaika bi husnil dhanni bi jami'il muslimin wa hum
man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qala aydan alaika bi husni dhanni fil khalqi ya fata fa asraru rabbika sariyatun fil khalaiq. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan hendaklah engkau selalu berbaik sangka kepada seluruh kaum muslimin. Siapa wahum? Siapa mereka? Man qala, yaitu mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hendaklah berbaik sangka kepada mereka. Dan beliau berkata di dalam syairnya, wahai pemuda, berbaik sangkalah kepada seluruh makhluk, kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Fa asraru rabbika sariyatun fil khalaiq, karena rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala diletakkan atau dialirkan pada seluruh ciptaannya. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau juga memberikan nasihat. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, man arada an yakhtima Allah lahu bil khair falyuhsin dhanni bin nas. Siapa orang yang menginginkan bahwasanya keinginannya itu agar hidupnya ditutup dengan kebaikan atau husnul khatimah oleh Allah, agar diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan ini adalah sesuatu keinginan setiap manusia, agar wafat dalam keadaan yang baik, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka apa kata Imam Syafi'i? Falyuhsinul dhanna bin nas, maka hendaklah ia berbaik sangka kepada manusia. Jangan buruk sangka kepada manusia, berbaik sangkalah kepada manusia. Yaitu tadi, selagi kata Imam Haddad kita tidak melihat keburukan padanya, kita melihat, menyaksikan yang ada pada saat ini kebaikan yang ia perbuat, maka yakinilah perbuatannya, perkataannya selalu kebaikan. Kalau seandainya yang kita lihat maksiatnya, maka sangkakan atau yakini, sehingga keyakinan itu menimbulkan sangkaan yang baik juga. Apa yakinnya? Bahwasanya maksiat yang ia perbuat akan dihentikannya dengan sebab imannya dan ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Zaid bin Suhaib, beliau pernah mengatakan, wala yanbaghi lil insan an yusi'a dhanna illa bi nafsihi faqat. Kata beliau begitu, wala yanbaghi lil insan an yusi'a dhanni illa bi nafsihi faqat. Tidak sepantasnya seseorang itu berburuk sangka kepada siapapun, illa kecuali buruk sangka terhadap dirinya saja. Jadi kalau hendak buruk sangka kepada diri seorang, aku ini malas, aku ini begini, aku ini wah dan sebagainya, intinya yang jelek-jelek timpakan kepada diri. Kalau kepada orang yang baik semua, itu harusnya seperti itu, kata Al-Habib Zaid bin Suhaib. Kemudian Imam Al-Haddad juga menyatakan di dalam kitab yang lain, kata beliau, husnul dhann bi kulli muslimin wajibun, berbaik sangka kepada setiap muslim adalah suatu kewajiban, wajib hukumnya.
i'jabul insani bi nafsihi syarrun lazimun. Adapun seseorang yang merasa kagum, membanggakan diri lah bahasanya, merasa kagum terhadap dirinya, merasa bangga terhadap dirinya, maka syarrun lazimun, maka itu adalah keburukan yang pasti membawa dampak buruk kepada orang itu. Washtighalu bima huwa al-awla bihi dalilun ala taufiqihi wa inayatillahi bihi. Dan menyibukkan diri dengan sesuatu, dengan apa-apa, dengan sesuatu al-awla bihi yang lebih utama. Menyibukkan sesuatu dengan hal yang utama. Nah, kita ini kadang-kadang menyibukkan sesuatu bukan pada hal yang utama. Kita ini kadang-kadang menyibukkan sesuatu bukan pada yang pertama, yang utama. Kita kadang-kadang malah sibukkan dengan sesuatu yang hina. Ini kita. Maka kata Imam Haddad, dalilun, ini adalah satu bukti, satu tanda ala taufiqihi, atas taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, wa inayatillahi bihi, dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Artinya itu hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini di majelis, ini taufik daripada Allah. Ini satu dalil kita disibukkan di dalam sama-sama mengkaji ilmu. Walaupun kesibukan ini tidak lama, hanya sesaat, tapi hal ini menunjukkan satu bukti daripada usahanya kita, perbuatannya kita. Kesibukan ini adalah satu bukti bahwasanya kita mengutamakan sesuatu yang lebih utama. Mungkin banyak sebagian kaum muslimin di sana yang mereka malah sibuk dengan sesuatu yang mereka anggap baik, tetapi di sisi Allah itu bukan hal yang utama. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, beliau pernah mengatakan husnul dhann dalilus sa'adah wa yurja li sahibihi husnul khatimah. Nah, ini kata beliau. Kata beliau, berbaik sangka baik itu adalah dalil, suatu tanda. Tanda apa? Tanda dalilun as-sa'adah, tanda seseorang tersebut akan bahagia. Wa yurja li sahibihi husnul khatimah, dan adalah satu pengharapan daripada si pelaku sangka baik tadi, atau ini adalah usaha dari orang yang berbaik sangka dengan sangka baiknya itu, sehingga dia nanti diwafatkan, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, sebagaimana nasihat Imam Syafi'i tadi. Wahdahu su'adzan, dan waspadalah, hati-hatilah dengan buruk sangka. Sebab fa'innahu dalilun ala syaqawah, sebab buruk sangka itu adalah satu dalil, satu tanda, satu bukti bahwasanya buruk sangka itu akan menyebabkan orang tersebut dalam kebinasaan, dalam kesengsaraan, dalam kehinaan. Wa yukhsha ala sahibihi su'ul khatimah, dan dikhawatirkan
ditakutkan bagi orang yang sangka buruk itu nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan kewafatan yang buruk. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Kemudian kata beliau, kata Habib Abu Bakar Al-Adni, ma khasira sahibu husnul dhan wa in akhta wa ma aflaha sahibu su'il dhan wa in asaba. Orang yang berbaik sangka itu tidak akan merugi sekalipun sangkaannya keliru, salah sangkaannya. Dan orang yang buruk sangka tidak akan pernah beruntung, wa ma'aflah, dan tidak akan pernah beruntung sahibu su'il dhan, bagi orang-orang yang bersangka buruk, wa in asaba, sekalipun sangkaannya itu benar. Memang dia pencuri gitu. Kemudian sangka ini maling, ini maling. Sekalipun sangkaannya itu benar, maka tidak akan membawa keberuntungan kepada orang lain. Karena bisa saja juga si pencuri itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun benar. Nah, maka dari itu kita husnul dhan matlubun walau bil 'asi, berbaik sangka itu dianjurkan bahkan kepada orang yang salah sekalipun. Orang yang salah kita tetap dianjurkan berbaik sangka. Hatta yutlabu husnul dhanni fi mas'alatin fiqhiyyatin haitsu yaqulu sahibu safati zuban wa in tanahnaha al-imamu fabada harfani fal awla dawamul ibtida. Ay idza tanahnaha al-imamu wa dhahara minhu harfani fal awla lil ma'mumi dawamul ibtida hamlan ala annahu tanahnaha bi'udrin. Dikatakan tadi walaupun kepada orang yang salah kita harus sangka baik. Sampai-sampai sangka baik ini juga dianjurkan dalam sesuatu permasalahan fikih. Dalam masalah fikih kita dianjurkan sangka baik. Haitsu yaqulu sahibus subhan, sebagaimana yang ditulis oleh sahibus subhan Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Subhatnya di dalam bab salat berjamaah. Di dalam nazam tersebut, di dalam bait tersebut, Imam Ibn Ruslan mengatakan wa in tanahal imamu fabada fal wa in tanahnaha al imamu fabada harfani fal aula dawamul ibtida. Kata Imam Ibn Ruslan, apabila imam berdeheb misalnya, lalu terdengar jelas harfani, dua huruf, maka bagi makmum bagaimana? Fal aula, maka disebutkan lebih utama bagi makmum tadi dawamul iqtida, terus menerus mengikut kepada imam. Artinya sangka baiknya di mana? Jangan langsung imam ini batal karena bertehem tadi. Maka yakini bahwasanya hamlan ala annahu tanahnaha bi'udrin, artinya meyakini bagi makmum bahwasanya imam bertehem itu karena sesuatu udzur.
Uzur apa? Uzur sesuatu hal yang mengganggu di tenggorokannya, yang bisa merubah bacaan Fatihahnya, hurufnya seperti itu, sehingga ia berdehem tadi. Ya. Jangan merasa meninggal berpisah dengan imam. Nah, sampai dalam sholat, dalam masalah fikih saja kita dianjurkan untuk sangka baik. Nah, artinya sangka baik itu tidak ada salahnya. Makanya tadi dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, sangka baik, ya, sangka baik itu tidak akan rugi walaupun sangkaannya salah. Sedangkan sangka buruk tidak akan dapat keberuntungan walaupun sangkaannya benar. Nah, sebagaimana Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau pernah menceritakan di dalam sebuah kitabnya, yang mana diceritakan oleh beliau an ba'd al-nusus marru bi rajulin faqalu nahnu guzatun fi sabilillah. Jadi ada sebagian kelompok pencuri, apa jadi kita tuh perampok, ya, al-lusus, ya, marru bi rajulin, melewati seorang laki-laki, ya, berombongan nih, lewat satu kampung, bertemulah dengan seseorang di kampung itu. Faqalu lahu, maka berkatalah mereka para perampok ini tadi kepada orang yang ditemuinya, orang kampung tadi, yang laki-laki tadi. Apa kata mereka? Nahnu ghuzatun fi sabilillah. Kami ini adalah para pejuang di jalan Allah. Ya, karena pulang di jalan tadi membawa pedang, membawa parang, membawa senjata lah. Ya. Sehingga mengatakan kami ini adalah mujahid, kami ini adalah para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata lawan orang tadi. Maka faraha bihim wa awahum ila manzilih, maka lelaki tadi bisa mendengar ini mujahid, ini pejuang di jalan Allah, maka ia pun menyambutnya dengan baik. Kemudian wa awahum ila manzilih, mempersilahkan mereka tinggal di rumahnya. Karena nih apa bahasanya pejuang tadi, kata kita kada suah kada kau berjuang membantu orang yang berjuang, pikirannya kan begitu. Famadafahum, maka setelah dipersilahkannya ke rumahnya, fa'adafahum, jadi tamunya tadi dijamunya, ya, disembelihkan makanan, apa disembelihkan binatang, kambing, dijamu makanannya, ya, wa akramahum, dan memuliakan para perompak, para perampok yang mengaku sebagai mujahid ini tadi. Wa wa'adahum bi dhanni minhu annahum kama za'amu guzatun fi sabilillah. Maka memberi nasihatlah kepada mereka, karena ia menyangka bahwa yang tamu datang di para mujahid tadi, jadi diberi nasihat. Wa'adahum, pian ini bahasanya, sampean ini mujahid, hati-hati nanti kalau di dalam medan perang menghadapan dengan, dinasihatin. Sebagaimana pengakuan para perompak tadi. Nah kemudian setelah itu, wa kana ba'du ahli baitihi maridan fa'ata bihi ilaihim. Di antara tuan rumah tadi yang menjamu tadi, ada salah satu di antara keluarganya maridan, sakit sudah lama,
diobatin nggak sembuh, dibawakan ke tabib nggak sembuh, bahasa kita tuh medis nggak sembuh, tetangga kampung nggak sembuh, herbal juga nggak sembuh. Nah, tapi karena rasa baiknya tadi, ini orang mujahid, mujahid. Nah, maka fa'ata bihi ilaihim, maka ia membawa orang yang sakit dari keluarganya tadi kepada mereka, kepada perampok tadi, ya, kepada perampok yang mengaku mujahid. Wa talaba minhum an yad'u lahu, dan orang ini tadi meminta kepada mereka, para perampok datang bawa orang sakit, maka ia meminta. Apa yang diminta? An yad'u lahu, untuk mendoakan keluarganya yang dari ini tadi, yang sakit ini. Sampai semua orang mujahid, sampai semua orang yang masya Allah menegakkan agama Allah, Anda semua orang yang orang pejuang di jalan Allah, membela agama Allah. Seandainya kalian meninggal, kalian syahid. Seandainya kalian hidup dalam keadaan mulia, sebagaimana slogan iskariman au mut syahidan. Ini para mujahid hidup dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka an yad'ulah, doakan keluarga saya ini. Ini sudah lama sakit tapi enggak sembuh. Doakan. Bahkan tidak sampai di situ. Wa an yanfufu alaih, dan si tuan rumah ini tadi membawakan baju akan dibacakan doa, ditiupkan putih air. Sebagaimana mungkin di kalangan kita ya, datang bawa air, minta tiupkan sama orang-orang saleh, orang-orang ulama, bawa air, ditiupkan, minta ditiupkan. Air doa bahasa kita. Ini namanya perampok tadi, untuk memuluskan jalannya ya lakukan segala hal. Maka setelah diminta begitu, mereka tidak menolak, fa'alu, mereka malah melakukannya, ditiup, tidak tahu apa yang dibaca. Ini bukan ulama ini bukan orang soleh. Udah tiup dah, tiup kemudian. Nah, setelah ditiup, kemudian diminumkan sama orang yang sakit dari keluarganya tadi. Kemudian para perampok tadi, kemudian innahum dhahabu ila ma aradu min qat'it tariq. Maka si perampok tadi, kelompok perampok tadi pun pergi, ya, untuk melakukan apa yang mereka hajatkan, yang mereka niatkan, yang mereka inginkan. Apa? Qat'it tariq, ya, yaitu merampok di jalan, menghadang orang di jalan, mengambil harta mereka. Nah, kemudian, di saat perampok tadi melakukan aksinya, yang sakit di rumah tinggal. Walam yarkafil maridu ba'da dzalika hatta syufiya wa afahu Allah. Tidak lama kemudian orang yang sakit itu sembuh. Coba bayangkan, orang yang sakit tadi sembuh dan Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Kenapa? Sebab orang yang tuan rumah tadi berprasangka baik, ini orang-orang hebat, ini tamu saya, ini orang masya Allah semua. Dia hidup jadi orang yang mulia, dan kalau mati sebagai syahid, karena mereka para pejuang. Sehingga tuan rumah tadi menyangka sangkaan ini tadilah yang baik. Dia menganggap siapa tahu dengan doanya mereka keluarga saya sembuh. Maka ini dalam hadis qudsi tadi, ana 'inda dhanni 'abdi
sangkaan hamba, dengan sebab ini perantara yang menyambungkan tetap Allah. Makanya dengan izin Allah, wa'afahullah, Allah sembuhkan kepada orang yang sakit dengan berkah sangka baik seseorang tadi kepada seseorang yang sangkaan itu lepas, nggak benar. Makanya nggak rugi sangka baik, walaupun tidak pada tempatnya, walaupun sangkaannya salah. Padahal dia menyangka dia orang baik, padahal dia perampok. Sangkaannya nggak benar, tapi sangkaannya salah, tapi tetap mendapatkan kebaikan, keluarganya sembuh. Nah, dalam kisah ini perampok tadi, thumma innahum 'adu ba'da an mala'u aw iyatahum mimma nahbuhu 'ala al-muslim. Setelah mereka para perampok tadi memenuhi kantong-kantong mereka dengan harta yang mereka rampas dari kaum muslimin, faqasadu dzalika rajul, mereka kembali menemui lelaki itu yang merubah tadi. Sampai ke sana mereka temui ya. Kemudian sambil berpura-pura ya, bahwasanya mereka ini pulang dari peperangan ya. Muhimina annahum qad raja'u min ghazwihim alladhi za'amu ya. Artinya padahal mereka pulang dari merampok, tapi bulik ke wadah orang tadi seakan-akan mereka ini mujahid yang mendapatkan kemenangan dan mendapatkan harta ghanimah. Padahal itu harta kaum muslimin, bukan ghanimah ya. Maka tuan rumah tadi pun sebagaimana sebelum berangkat menjamu, maka ini pun dijamu lagi. Kenapa? Keluarganya sembuh, keluarganya yang sakit sembuh, dijamu lagi. Masya Allah, luar biasa. Mereka menerima lagi tuan rumah lawan para perampok ini tadi ya, dan berbuat baik kepada mereka, dilayani luar biasa. Kemudian waqala lahu, dan si tuan rumah berkata kepada kumpulan perampok, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, qad hasala lana bikum khairun, segala puji bagi Allah yang mana kami telah mendapatkan, kami telah memperoleh kebaikan dengan sebab kalian. Kaget si perampok ini. Afallah maridana min hini ma da'utum lahu wa nabathtum alaih, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkan keluarga kami yang sakit setelah kalian meniupkan air doa tadi, dan itu air diminum sama keluarga kami dan penyakitnya sembuh. Coba bayangkan, penyakitnya sembuh. Jadi semua bersyukur. Fanadhara ba'dul nusus ila ba'd, maka si perampok ini saling pandang di antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Mereka ini heran nih. Tiupan kita kabul, bahasanya begitu. Tiupan kita jadi penyembuh, sebab sangka baik. Hadar rajul ahsana dhanna bina, dikarenakan laki-laki ini sangka baik kepada kita. Wa nahnu ala hadzal wasfi, padahal keadaan kita sebenarnya seperti ini. Keadaan kita ini bukan seperti yang disangkakan. Kita ini perampok, bukan mujahid. Harta yang ada ini bukan harta ghanimah, tapi harta rampokan. Bayangkan. Akan tetapi kata mereka ini sesama perampok berkata, fa'atahullah, namun Allah telah memberikan atau mengabulkan maksudahu bihusni dhanni, keinginannya agar keluarganya sembuh karena sangka baiknya kepada kita.
Kemudian kata si perampok berkata kepada yang lain, kepada perampok yang lain, wa kaifa lana, lalu mengapa dengan kita ini? Alla nuhsina dhanna bi rabbina al-karim hatta yarzuqana rizqan halalan. Lalu mengapa kita ini tidak berprasangka baik kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan kita bi rabbina al-karim, Tuhan kita yang maha pemurah, maha pemberi rezeki, hatta yarzuqana rizqan halalan, sehingga Allah mengaruniakan kepada kita rezeki yang halal. Tapi kita justru malah merampok, mengambil hak orang, mengambil rezeki yang bukan haknya kita. Artinya kita sudah sangka buruk kepada Allah, Allah tidak menyiapkan rezeki yang halal untuk kita. Maka dari semenjak itu, wa natruka ma nahnu alaihi min qat'i thariq. Maka semenjak itu mereka meninggalkan perbuatan merampok yang selama ini mereka lakukan. Fatabu jami'an, maka mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya perampok tadi bertaubat. Farazaqahumullahu taubatan bi barakati husni dhanni rajul fihim. Allah memberikan karunia kepada para perampok tadi dengan bertobat, dengan berkah sangka baik seseorang tuan rumah tadi terhadap mereka. Berkah sangka baik menobatkan para perampok. Bayangkan, luar biasa. Sangka baik kepada seseorang walaupun sangkaan itu tadi salah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi mengingat untuk kita agar kita selalu bisa sangka baik kepada orang-orang yang kita temui, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamahkan sangka baik di dalam hati kita, dan semoga sangka baik yang ada di dalam hati ini membawa kebaikan untuk kita dan tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah.